Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Islam dari Kudus. Kebetulan kami mewakili dari Universitas Muria Kudus dari Fakultas Hukum. Ya, mewakili anggota dari Fakultas Hukum. Terima kasih kesempatannya. Kita paham bahwa BMT Bus ini tidak baik-baik saja. Tapi yang menjadi perhatian dalam membaca laporan ini itu pada poin terkait hubungan kerja itu kurang baik semua. Artinya komunikasi antara pengelola, pengurus, pengawas itu tidak baik-baik saja. Apabila internal tidak baik-baik saja, maka kami menjadi tidak yakin dengan nanti janjinya 3 tahun akan selesai. Satu itu. Yang kedua, di dalam laporan ini kami belum melihat atau hanya terkesan ada menyalahkan anggota yang menarik bersama-sama. Itu pun di sini tidak diberikan data. Kapan terjadi penarikan bersama-sama itu? Jumlahnya berapa? Gitu loh. Sehingga apakah hanya faktor itu saja yang menyebabkan bus ini kolap? Karena Pak, ini akan berbanding terbalik. Tadi Bapak mengatakan ada fraud. Fraudnya berapa? Pelakunya siapa? Harusnya bisa diselesaikan di tataran pengurus, bukan di rapat anggota. Gitu. Anggota itu tahunya kita amanahkan duit di bus ini bisa dikelola dengan baik. Kalaupun katakanlah bus dalam posisi tidak bisa ngasih keuntungan bagi hasil dalam syariat, cukup pokoknya kembalikan selesai. Kemudian ya, terkait PKPU, Bapak mohon maaf, kebetulan saya ngajar hukum kepailitan. PKPU itu tidak ditentukan oleh rapat anggota. Anggota yang hadir di sini ketika tidak puas 2 orang bisa mengajukan PKPU. Pengurus pun bisa mengajukan permohonan PKPU dirinya sendiri, boleh. Tapi ini koperasi, tidak ada pemisahan kekayaan pengurus dan kekayaan dari operasi. Maka saya menanggapi ini, mohon dijelaskan terkait dengan hubungan kerja yang tidak baik atau kurang baik itu nanti seperti apa? Karena ini sangat penting gitu loh. Kalau dari pengurus nggak kompak, Anda menjanjikan 3 tahun akan dikembalikan. Dengan cara apa? Karena kalau kita melihat ini, total simpanan dari anggota itu adalah 1 triliun lebih. Asetnya 800. 800 ini itu bisa aset yang didapatkan dari anggota yang nabung, bisa juga didapat lebih dulu. Total pembiayaan atau dana yang di nasabah di anggota itu hanya 300 miliar. 1 triliun tapi dia nyalur ke nasabah itu hanya 300 miliar. Ini kan yang 600 sekian itu kemana? Itu. Kemudian ada ekuitas atau minus sekitar 500 miliar. Dengan mengargumenkan tadi ada 3 tahun, kalau saya melihat laporan keuangan dari auditor publik itu menyampaikan pendapatan di 2023 itu 72 miliar, sedangkan beban operasional itu mencapai 131 miliar. Dengan beban 72 miliar ya, pendapatannya berarti tahun 72 miliar, operasionalnya bebannya 131. Bagaimana 3 tahun bisa selesai? Kan harus diklopkan dulu itu. Ngelopnya 3 tahun apa bisa? Nah, untuk PKPU saya ngasih sedikit penjelasan bahwa PKPU ini bisa diajukan siapa saja asalkan bisa kredit jadi debitur. Di situ kalau PKPU nanti ada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan, nanti ngurus, nanti datanya di aset semua. Tapi kalau proses PKPU, pengurus koperasi masih bisa jalan. Tapi kalau mau ngapa-ngapain harus izin pengurus yang ditunjuk. Baru kalau tidak bisa menyelesaikan kewajibannya nanti di PKPU itu nanti pengurus boleh mengajukan proposal perdamaian, Pak. Jadi minta tenggang waktu boleh. Kalau nasabah tidak setuju, baru kemudian dinyatakan kepailitan. Kalau kepailit, semua aset akan bukan disita pengurus ya. Nanti sita umum, nanti yang ngurus adalah kurator. Nanti yang bagi ke anggota itu adalah kurator. Tidak semuanya separatis dapat sumanda, karena ada metode pembagian nanti. Prosentasenya ada. Jadi preference itu pertama itu nanti karyawan. Jadi utang karyawan dibayar dulu, baru separatis. Itu pun separatis misalkan BNI misalkan, BNI 1 miliar. 1 miliar enggak, kemudian 1 miliar dibayar ke BRI. Nanti persentasenya.
Anggotanya pun nanti pakai persentase. Memang tidak bisa penuh di PKPU. Ini pun saya yakin juga tidak bisa penuh. Asetnya dijual 800 miliar. Itu mengembalikan 1 triliun tetap nggak akan penuh. Nggak akan terpenuhi. Maka konkret aja Pak. Koperasi kan bisa membubarkan diri. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu takut ngaku kurator, nanti kepotong kurator, terus mending membubarkan diri, aset dijual, bagi dengan anggota berapa persentase kita sepakati. Itu aja. 3 tahun apakah selesai? Nggak yakin saya. Ya kan? Saya kira itu. Jadi saya melihat terkait dengan laporan ini, saya belum bisa menemukan penyebab utama. Kalau hanya alasan fraud itu, setahu saya itu fraud itu kemarin gara-gara alasan ada isu mau narik susah karena uangnya ada buat nyalak. Itu juga harus dijelaskan. Ya kan? Kita disuruh nunggu tapi nggak tahu nomor antriannya berapa. Karena kita anggotanya 300.000 loh Pak. Kalaupun kita RAT di lapangan bola itu nggak mencukupi. GBK aja paling berapa ratus ribu kan itu. Itu pun tidak semuanya besar. Ada yang kecil, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, 2 juta. Mohon konkret aja. Kalau memang tidak sanggup, kata tidak sanggup, pembubaran nanti jual unjuk untuk penyelesaian bareng-bareng. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak.